Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sigap semua, kembali lagi di podcast Sanrasan, santai bicara masalah kesehatan. Alhamdulillah hari ini bersama saya Dr. Rizky akan membahas salah satu penyakit yang mulai sering nih saat musim hujan ya dok. Saat musim hujan itu akan banyak biasanya tren-tren penyakit, salah satunya adalah dengue hemorrhagic fever atau yang paling dikenal oleh masyarakat awam itu sebagai demam berdarah. Nah, di Probolinggo sendiri dari data Dinas Kesehatan per Januari sampai Oktober 2025 sudah ada 1.301 kasus dengan 8 kasus meninggal dunia. Ada 5 kecamatan yang paling tinggi yaitu Keraksan, Paiton, Kerejengan, Maron, dan Lumbang. Alhamdulillah hari ini saya tidak sendirian bersama dengan Dr. Catur Pranggawardhana dan spesialis anak Magister Kesehatan. Beliau adalah salah satu dokter anak di rumah sakit kami dan juga Direktur RSUD Tongas ya dokter. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter Rizky. Alhamdulillah sehat dokter. Alhamdulillah sehat walafiat dan harus selalu semangat. Alhamdulillah nih teman-teman, kita hari ini bertemu dengan beliau. Di tengah kesibukan dokter Catur sebagai direktur, sebagai dokter anak, beliau menyempatkan hadir di sini gitu ya dok. Terima kasih dokter Rizky. Sama-sama dokter. Kami dok yang berterima kasih dokter udah mau ke sini. Gitu. Ini demam berdarah kan musim penghujan ya dok. Sudah mulai banyak lagi nih kasusnya. Dan sebagai orang tua tuh kadang kalau anaknya udah ketahuan demam, terus udah dikasih tahu ini demam berdarah nih, udah gupuh dok, bingung sendiri gitu. Betul. Sebenarnya apa sih dok demam berdarah itu? Ya baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Dr. Rizky. Jadi memang benar apa yang disampaikan oleh Dr. Rizky tadi, bahwasanya demam berdarah ini sebenarnya bukan suatu penyakit yang baru ya di masyarakat. Namun kita tidak bisa memungkiri bahwasanya demam berdarah kalau dulu itu biasanya boomingnya itu pada saat peralihan ke musim hujan. Ya. Tapi ternyata kenyataannya beberapa mungkin tahun terakhir ini kita bisa menemui bahkan tidak di musim hujan pun kasus-kasus demam berdarah cukup banyak kita juga temuin. Berarti sepanjang tahun ada ya dok? Sepanjang tahun, betul. Sehingga mungkin bisa kita katakan endemis ya. Maka dari itu kenapa kita lihat data yang mungkin dari Kabupaten Probolinggo sendiri setiap bulan pasti ada kasus demam berdarah. Meskipun mungkin kita lihat loadnya, puncaknya atau yang lebih banyak mungkin pada saat kasus musim penghujan ya. Kayak sekarang ya dok, mulai banyak lagi. Betul. Ya memang itu yang tidak bisa kita pungkiri sekarang. Jadi mau tidak mau ya kita harus selalu waspada ya terhadap demam berdarah, di mana kasus demam berdarah ini betul lebih baik kita takut aja dengan demam berdarah daripada kita menyepelekan demam berdarah. Penyebabnya virus Dr. Rizky. Virus ya, dia ada 4 serotype ya sebenarnya, 4 jenis lah gampangannya seperti itu ya bahasa awamnya. Ada DEN 1, DEN 2, DEN 3 dan DEN 4 ya. Jadi sebenarnya dalam seumur hidup kita bisa berpotensi terkena demam berdarah itu sebanyak 4 kali. Oh, berarti salah ya dok, mitos yang bilang kadang kalau udah sekali demam berdarah nggak akan demam berdarah lagi? Enggak, bisa. Bisa sampai 4 kali satu? Bisa sampai dengan terinfeksi dan yang berbeda. Virus yang berbeda? Ya, dengan serotype yang berbeda. Pembawanya adalah nyamuk Aedes aegypti. Gitu. Berarti bukan tidak semua gigitan nyamuk ya dok bisa menyebabkan demam berdarah, tapi gigitan nyamuk Aedes aegypti yang mengandung virus DEN 1, 2, 3, 4 itu yang bisa membuat seseorang terkena demam berdarah. Iya, betul. Terus ini dok, gimana sih dok tanda-tandanya, gejalanya nih seseorang, terutama anak ya dok, karena kita bahas anak sekarang, itu ini demam berdarah bukan ya, kan orang tua pasti bingung ya dok, seperti itu. Apa sih tanda-tanda dari demam berdarah pada anak dok? Jadi memang sebenarnya kalau tanda-tanda awalnya tidak ada yang khas ya. Semuanya sama seperti flu-like syndrome bahkan juga bisa. Ya mungkin yang pasti harus ada demam ya, demam tinggi. Kemudian karena ini biasanya virus jadi demamnya biasanya mendadak overshoot langsung tinggi gitu. 39, 40 bahkan mungkin sampai menggigil ya. Dan ya banyaklah keluhan-keluhan, mungkin anaknya kalau lebih besar dia bisa mengeluhkan badannya linu-linu, mungkin pusing ya. Dan yang perlu diwaspadai adalah apabila ada gejala tambahan seperti muntah-muntah hebat, kemudian ada perut yang terasa sakit ya, tidak nyaman, tidak harus diare juga. Nah itu malah perlu kita waspadai. Sebagai demam berdarah. Betul. Take home message-nya apabila
ada peningkatan kasus, tren sekarang mungkin sekarang belum terlalu Iya. kita temuin. Tapi nanti kalau sudah banyak banget, booming banget, bahkan kita susah nih bedain ini DB atau enggak Iya. pasien kita yang datang, maka kita anggap aja DB. Artinya kalau demam 3 hari tidak kunjung turun, apalagi ditambah dengan gejala muntah-muntah, perut sakit, sebaiknya segera ke dokter atau ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan diri. Berarti untuk gejala utamanya tetap demam ya dok? Harus Demam. ada demam. Nah, Ya. kan dikatakan demam berdarah gitu ya Ya. dok. Apakah seseorang yang terkena demam berdarah itu harus ada demam dan harus ada yang berdarah gitu dok? Ya tidak, makanya itu mungkin dulu persepsi masyarakat seperti itu. Kok tidak ada mimisan, kemudian kayak gitu Ya. kan. Setiap ada demam mimisan nanti langsung perginya ke demam berdarah. Ya, Itu bukan belum ya. tentu juga. Jadi yang dimaksud adalah pendarahan yang berasal dari mukosa ya, dari dalam. Oke. Bukan pendarahan yang seperti misalnya mungkin pendarahan kena luka, itu bukan seperti itu. Memang tergantung juga nantinya perkembangan penyakitnya seperti apa, severity-nya, tingkat keparahannya, bahkan mempengaruhi trombositnya sampai seberapa, misal seperti itu. Kalau terlalu rendah banget, mungkin di bawah 10.000, bisa berpotensi ada terjadi pendarahan. Mungkin itu yang bisa disebut demam berdarah. Oke, ini dokter tadi udah nyinggung-nyinggung trombosit nih dok gitu ya. Ya. Biasanya kadang ada pasien atau anak itu periksa sendiri dok, lab sendiri gitu ya dok, di luar ada keluhan demam nggak kunjung sembuh terus periksa sendiri. Nah, apakah trombosit yang turun itu menjadi satu-satunya tanda bahwa anak itu harus dirawat dok? Ya. Atau bahasanya gini mungkin dok, kapan sih anak itu harus dibawa ke rumah sakit dan kapan harus rawat inap? Kadang ada pasien itu udah turun tapi baik-baik saja, tidak ada yang dokter katakan tadi nggak ada muntah, nggak ada nyeri perut begitu. Ya betul. Memang benar. Jadi kita bisa bilang bahwasanya demam berdarah itu bukan penyakit trombosit, ya. Jadi jangan terlalu terpaku dengan trombosit. Jadi ibaratnya suatu puzzle, di mana puzzle itu akan terbentuk gambar tertentu apabila susunan-susunannya terbentuk dengan sempurna. Jadi jangan hanya terfokus hanya satu keping aja. Misalnya keping ini hanya trombosit. Jadi banyak yang perlu kita waspadai dan perlu kita pertimbangkan. Bahkan belum tentu juga dengan trombositnya rendah itu berarti dia sakit demam berdarah. Kita harus lihat dari gejalanya dulu, bagaimana demamnya sudah jalan berapa hari, kemudian ada tanda-tanda tambahan seperti apa. Kalau misalnya kita lihat klasifikasi diagnosis yang sekarang, itu gampangannya demam berdarah itu ya wes, apakah demam berdarah ini dengan pendarahan atau tidak dengan pendarahan, atau bahkan dia demam berdarah yang parah atau yang severe ya, severe tinggi yang biasanya berpotensi terjadi shock. Nah, itu sudah kasus yang sangat berat sekali. Kalau misalnya dengue fever atau demam yang berdarah yang tidak ada kegawat daruratan, ya paling dia hanya demam saja, kemudian linu-linu, pusing sedikit, tapi tidak sampai mempengaruhi yang namanya cairan, kecukupan cairan ya yang ada di dalam tubuhnya, tidak mempengaruhi kesadaran ya, tidak mempengaruhi seperti pendarahan dan lain sebagainya. Kecuali kalau yang ada warning sign, salah satunya adalah muntah-muntah hebat, perut sangat sakit, kemudian anaknya lemes ya. Kemudian dari tanda-tanda laboratorium mungkin penurunan trombositnya sangat signifikan banget. Ya, kita katakanlah gampangnya di bawah 100.000 misalnya seperti itu. Itu berarti demam berdarah dengan warning sign. Nah, itu hati-hati, apalagi ditambah dengan gejala kurang cairan ya. Kencingnya berkurang. Biasanya mungkin 6 jam dia kencing, tapi ini kok sudah lebih 6 jam tidak kencing. Kemudian warna kencingnya juga menjadi acuan ya. Apakah warna kencingnya itu jernih atau kuning bagus atau pekat seperti teh. Nah, itu semua menentukan gradasi dehidrasi atau kurang cairan di dalam tubuh anak tersebut. Seperti itu. Berarti
anak itu sebaiknya harus dibawa ke rumah sakit ketika ada tanda-tanda bahaya tadi ya dok. Betul. Demam tinggi tidak kunjung turun, Iya. muntah-muntah hebat, nyeri perut, iya. terus ada tanda-tanda dehidrasi, bisa Iya. dari kencing yang sudah berubah warna menjadi lebih pekat atau tidak kencing lebih dari 6 jam. Tapi ya kalau bisa sebelum itu dok. Oke, Ya, sebelum itu sudah dibawa ya, sebelum Dok. itu sudah harus aware kita. Jangan menggampangkan ya. Istilahnya lah nanti mungkin sembuh-sembuh sendiri. Jangan. Sebaiknya dengan mulai masuk masa penghujan ini, kalau sudah ada demam 3 hari, ada keluhan perut sakit, mungkin juga ada muntah-muntah, Ya. atau bahkan lah katakanlah hanya demam saja 3 hari aja, sebaiknya segera berobat ke dokter atau pelayanan kesehatan terdekat. Segera ke fasilitas kesehatan terdekat Iya, ya dok, iya. supaya tidak terlambat, nggak sampai jatuh ke kondisi meninggal ya dok. Naudzubillah. Mudah-mudahan nggak terjadi, nggak bertambah lagi. Itu udah Iya. 8 sampai tahun ini. Iya, Oke. Ini dok, apa sih yang harus dilakukan ketika seseorang itu sudah terdiagnosis demam berdarah? Iya. Terutama ayah bundanya gitu ya dok. Kalau misalnya putra putrinya sudah sama dokternya, bu ini anaknya demam berdarah nih gitu. Apa yang harus dilakukan dokter? Iya. Terutama ketika pasien tersebut tidak perlu rawat inap. Iya. Jadi kadang tadi dokter sampaikan tidak semuanya perlu rawat inap. Betul. Kalau yang semisal di rumah nih, pasien itu masih bisa di rumah, apa yang harus dilakukan oleh ayah bundanya dok supaya anaknya tetap mendapat penanganan yang baik, begitu dokter? Jadi seorang dokter ya itu akan mendiagnosis seseorang ya entah dewasa atau anak-anak. Ya mungkin kalau dokter anak ya pasien anak-anak itu bisa dari klinis ya, bisa dari aspek klinis dan juga bisa ditambah ditunjang dengan pemeriksaan penunjang. Okay. Jadi seperti kita kalau ingin tahu apakah kemungkinan demam anak ini mengarah ke demam berdarah, maka kita bisa melakukan beberapa tes penunjang. Antara lain yang pertama, kita bisa melakukan tes NS1 ya. NS1 itu adalah sebenarnya suatu protein reaktif ya, protein reaktif akut yang ada di dalam tubuh manusia apabila dia terinfeksi virus, tidak spesifik ke demam berdarah sebenarnya. Pokoknya golongan atau famili-famili yang berkaitan dengan mirip-mirip dengan DB itu bisa memberikan hasil yang positif juga. Oh, berarti bisa positif palsu juga ya dok? Bisa, tapi itu paling tidak memberikan kita kewaspadaan. Oh hati-hati, jangan-jangan ini nanti mengarah ke DB. Nah seperti itu. Itu bisa dilakukan pada saat demam hari pertama, hari kedua, itu yang terbaik. Kalau sudah lewat 48 jam mungkin NS1 tidak terlalu valid ya hasilnya. Tuh. Kemudian kita juga bisa mengecek yang namanya serologi antibody ya, yaitu IgG dan IgM dengue. Yang kita pelototin IgM-nya tentunya kan, karena itu fase akut. Fase akut, fase sekarang berarti dia sedang terinfeksi demam berdarah. Itu bisa kita cek pada saat hari keempat ke atas, itu yang terbaik. Karena kalau pada saat hari keempat ke bawah biasanya untuk imunoglobulin M-nya masih belum muncul. Naik. Ya mungkin kalau dia sudah pernah yang muncul adalah IgG-nya. Tapi kalau ini first infection mungkin IgM-nya yang akan bisa muncul. Nah berkaitan dengan pertanyaan dokter Rizky tadi, kalau orang tua misalnya ya datang dengan 3 hari ya, kemudian demam, oke, dia ada keluhan muntah tapi tidak terlalu fokus atau mungkin nggak ada keluhan muntah ya. Makan minum masih mau dengan baik, maka kita sebagai dokter tetap menganjurkan untuk lakukan screening lanjutan ya. Kalau memang hasilnya katakanlah yang saya tadi sebutkan ternyata kok dari hasil darah lengkapnya leukositnya mulai turun, trombositnya slightly turun ya, mungkin katakanlah masih 110, 115 begitu. Dan kecukupan cairan dari pemeriksaan fisik tidak ada permasalahan yang signifikan, maka kalau rumahnya tidak jauh dari fasilitas kesehatan, misalnya kan ada nih yang di pucuk gunung, dia banyak juga lumayan yang ke sini dok ya, dari jauh kan, ujung-ujung. Aksesnya jauh, itu kita perlu pertimbangan juga. Kalau dia dekat maka kita bisa rawat jalankan pasien itu dengan edukasi. Satu kuncinya kalau demam berdarah itu hanya cairan, nggak ada antibiotik, nggak ada antivirus, itu nggak ada, hanya kecukupan cairan. Berarti minum ya dok utamanya? Betul, minum. Tentunya juga tidak hanya minum air putih ya, susu juga boleh ya, mungkin jus juga boleh, yang bisa membantu memberikan kalori. Dan yang terpenting lagi adalah kita harus memberikan pesan tentang kegawatan yang berpotensi muncul. Kalau perutnya tambah sakit hebat,
anaknya rewel banget, muntah-muntahnya tambah menjadi-jadi terus-terusan. Kemudian katakanlah ada gusi berdarah yang hebat ya, dan mimisan, dan produksi urinnya, kencingnya sangat berkurang. Jadi kita suruh ibunya sama bapaknya untuk nampung air kencing dari putra-putrinya yang terdiagnosa demam berdarah kalau rawat jalan. Jadi kita memberikan edukasi, Bu, Pak, ini tolong kencingnya ditampung di botol. Kita harus kasih tahu juga, normalnya kencingnya itu keluar adalah 1 cc per kilogram berat badan per jam. Kalau anak itu beratnya 10 kilo, berarti setiap jam dia harus keluar 10 cc. Coba Bapak hitung ya, nanti selama 5 jam, berarti berapa cc Pak minimal? 50 cc. Nah dilihat, kira-kira nyampe nggak 50 cc Pak? Satu itu, tidak ada jumlahnya ya Pak, Bu, tapi warnanya juga harus dilihat. 50 cc tapi pekat kayak teh, itu bahaya. Berarti itu sudah tanda-tanda harus dibawa ke rumah sakit. Tapi 50 cc jernih, oke. Terus dipantau terus sampai nanti yang kita takutkan adalah masuk fase kritis, yaitu di hari keempat sampai hari ke-6. Nah itu yang perlu kita waspadai. Oke, berarti kalau sudah ada tanda-tanda bahaya itu segera dibawa ke rumah sakit ya Dok, untuk kasus-kasus demam berdarah yang disarankan masih bisa rawat jalan. Pastinya. Gitu. Dokter tadi kan bilang tuh ada fase kritis pada hari keempat sampai ke-6. Ya. Nah terus ada juga kan memang demam berdarah itu 7 hari udah sembuh gitu ya Dok ya, rata-rata. Ya, ada yang bilang kadang 7 hari itu udah sembuh. Jadi kalau udah lewat 7 hari udah aman kadang gitu. Udah lewat 6 hari masa kritis sudah selesai. Ya. Nah, apakah semua kasus seperti itu atau bisa jadi ada komplikasinya Dok? Jadi nggak sembuh setelah 6 hari masa kritis lewat, dia masih sakit aja. Komplikasinya apa saja Dokter yang mungkin terjadi pada anak-anak yang mengalami demam berdarah? Ya. Tadi secara teori, secara umum untuk sakit demam berdarah ini ada 3 fase. Yang pertama adalah fase akut ya, hari ke-1 sampai hari ke-3. Masuk hari ke-4, ke-5, ke-6 ini mulai masuk ke fase kritis. Fase kritis ini yang tadi saya sebutkan di depan, kalau ada demam berdarah disertai dengan gejala klinis yang membahayakan, muntah-muntah hebat, perut sakit, perdarahan hebat, kemudian penurunan kesadaran mungkin sampai kejang ya, dan secara laboratorium terjadi penurunan trombosit yang signifikan, maka ini yang bahaya. Tapi tidak semua kasus DB itu pasti akan melewati fase kritis, tapi belum tentu kritis. Paham ya? Yeah. Pasti melewati fase kritis, tapi belum tentu tampilan klinisnya dari penyakitnya itu menggambarkan kritis. Tapi kan kita harus waspada. Hari ke-4, 5, 6. Tidak ada satupun yang bisa memprediksi apakah demam berdarah ini nantinya akan jadi loncat ke DB yang parah atau tidak. Tidak ada satupun yang bisa menjamin itu. Pemeriksaan penunjang pun nggak ada ya Dok? Nggak ada. Makanya kita harus betul-betul observasi ketat di situ pada saat itu. Meskipun itu ya ada mana tidak bisa dengue fever atau demam berdarah yang ringan, katakanlah seperti itu. Kita harus tetap waspada sampai hari ke-7. Apalagi DB yang disertai dengan warning sign tadi, wajib itu hukumnya harus dirawat di rumah sakit, dan fase kritis ini harus betul-betul kita waspadai. Nah setelah fase kritis ada namanya fase penyembuhan lah, katakanlah seperti itu. Nah ya rata-rata akan melewati aman di atas hari ke-7. Namun tetap perlu kita waspada juga, lihat dari mana kondisi klinisnya pasien yang kita rawat. Bersifat individual, tidak bisa kita generalisasikan semua. Artinya kalau hari ke-7 tampilan klinis oke, mau makan minum, trombositnya sudah mulai recovery lagi, naik di atas 50.000 ya, tidak ada tanda-tanda yang mengkhawatirkan, kesadaran oke, maka mungkin hari ke-7 kalau rawat inap bisa kita pulangkan. Tapi kalau ada yang mengalami perpanjangan, hari ke-7 kok masih nggak enak ya? Ada, jadi 1-2 kasus masih bisa berpotensi seperti itu. Oke, dokter tadi disampaikan bahwa demam berdarah itu kan salah satu komplikasinya bisa lebih panjang ya Dok, masa rawat inapnya. Bisa lebih dari 7 hari. Adakah Dok tanda-tanda, nggak bisa dilihat pun ya Dok dari tanda-tanda klinis pasiennya? Ya biasanya kalau dia modalitasnya awal DB-nya ya kok delalah yang masuk itu severity dan virulensinya yang berat ya
otomatis kemungkinan misalnya sampai ke shock ya, shock maka pasti perawatannya akan lebih dari hari ke-7. Kondisi Seperti shock itu Sobat Sigap ini apa namanya ya? Mungkin kalau awam shock itu apa dikira shock yang kaget gitu ya, Dok. Oh iya ya betul. Ya, shock yang dimaksud itu Ya. yang karena kurang cairannya ya, Dok. Karena Ya, cairannya betul. habis itu. Shock itu kalau di dunia medis adalah ketidakmampuan menghantarkan oksigen ya, yang tentunya lewat darah ya ke seluruh organ yang dibutuhkan, otak, semua tubuh kita memerlukan suplai oksigen. Pada saat itu suplainya terganggu, berarti oksigenasi ke jaringan akan terganggu juga. Maka fungsi kerja sel-sel juga akan terganggu. Salah satunya ini muncul di kasus demam berdarah. Tapi demam berdarah ini kemana keluarnya cairannya? Nah, padahal nggak paling pol muntah-muntah ya, Dok. Ya, Kencing pun nggak ada. ya. Keluarnya kemana? Diare juga misalnya enggak. Lah kemana? Lah memang ini secara jalan cerita penyakitnya, jadi cairan yang ada di dalam pembuluh darah itu akan keluar. Kemana keluarnya? Bukan keluar tubuh, tetap keluar, tapi dia ada di dalam tubuh. Namanya jaringan interstisial atau katakanlah gampangnya jaringan yang longgar. Berarti di mana? Perut, di sekitar mata, bahkan bisa masuk ke dalam paru-paru. Nah, jangan heran kalau misalnya hari keempat masuk fase kritis, kok bengkak ya, perutnya kok jadi kayak kembung. Nah, itu kebanyakan masyarakat awam seperti itu. Itu bukan kembung, tapi asites atau ada cairan di dalam jaringan longgar di dalam perut itu. Nanti pada saat hari mau masuk ke fase penyembuhan, ini otomatis akan terserap sendiri. Oh, berarti nggak perlu diapa-apain ya, Dok? Ya tergantung juga. Kalau secara normal sih nggak perlu diapa-apain, Ya. dia akan masuk sendiri. Tuh. Sebagai orang tua nggak perlu khawatir, bukan nggak perlu khawatir ya sebenarnya, nggak perlu yang bingung ini kembung harus diambil Ya. cairannya atau apa enggak. Yang Nggak. penting diikuti saran-saran dari dokter, Betul. dirawat inapkan Betul, pasiennya, betul. diikuti, dan sebagai orang tua mungkin yang bisa dilakukan ya, Dok, memastikan anaknya makan minumnya baik. Betul. Jadi walaupun dirawat inap nih Sobat Sigap, jangan sampai cuma mengandalkan cairan infus ya, Dok. Iya, benar. Tetap harus diajak makan sama minum. Ya, tetap. Oke, ini udah kita bahas ya, Dok, dari A sampai Z, dari demam berdarah itu apa sampai penanganannya di rumah sakit gimana. Bisa nggak sih, Dok, demam berdarah itu dicegah? Ya. Gitu. Pencegahannya seperti apa? Dan kalau nggak salah waktu itu sempat juga mendengar dari Dinas Kesehatan di Probolinggo ini ada vaksin ya, Dok, vaksin dengue, vaksinasi dengue itu gimana, Dok? Ya. Mohon penjelasannya, Dokter. Baik, terima kasih. Jadi kalau apapun penyakitnya, sebaiknya kalau bisa kita kan mencegah Ya, daripada sakit. Daripada diobatin, mencegah. Baik mencegah, termasuk kasus demam berdarah ini. Jadi banyak sudah strategi-strategi yang dilakukan, ya. Kita sudah mendengar 3M plus, ya. Itu sejak kita SD. Itu dari ya. dari zaman saya kecil udah ada 3M gitu. Tapi kenapa kok masih enggak? Masih banyak masih demam banyak, berdarah. kasus tambah banyak ya. Jadi kayak menguras kamar mandi secara berkala, membersihkan jentik-jentik nyamuk. Ya. Bukan mengubur sekarang ya, mendaya gunakan lagi barang-barang yang tidak bekas ya, Dok. yang tidak dipakai ya, seperti timbun. Kemudian juga kegiatan-kegiatan di organisasi kemasyarakatan juga banyak juga yang mendukung ke arah sana, kebersihan, kerja bakti dan lain sebagainya. Bahkan sudah ada rekayasa teknologi seperti salah satunya vaksinasi ya. Jadi vaksinasi ini di Indonesia saat ini ada satu yang beredar ya. Ada satu di mana Badan POM sudah menyetujui kalau pada awalnya usia 6 tahun ya sampai usia sekitar kurang lebih ya 45 tahun. Saya gini masih bisa ya, Dok? Oh, bisa, boleh. Sekarang sudah bisa turun di usia 4 tahun ya. Usia 4 tahun sudah bisa dilakukan vaksinasi demam berdarah. Nah, untuk vaksinasi yang sekarang ini berbeda dengan vaksin yang sebelumnya, di mana sebelumnya kan harus dilakukan pemeriksaan apakah benar nih sudah pernah terinfeksi DB atau belum. Oh, berarti diperiksa yang tadi dokter bilang, IgG-nya. Betul. Okay. Tapi kalau untuk vaksin yang varian sekarang ini tidak perlu lagi. Karena dia backbone-nya atau bahan baku pembuatan vaksinnya ini dari virus DB itu sendiri. Sehingga tubuh sudah langsung bisa mengenali oh ini virus DB. Kalau yang sebelumnya tidak memakai backbone-nya virus DB tapi memakai yellow fever seperti itu, sehingga mereka masih perlu waktu
Takutnya nanti kalau dia sudah pernah, kan ada teorinya secondary heterologous infection kan. Jadi kalau infeksi yang kedua biasanya tampilan klinisnya akan lebih parah, lebih hebat. Tapi kalau vaksin yang ini tidak perlu. Jadi baik sudah pernah atau belum, maka boleh dilakukan vaksinasi. Itu 2 kali ya. Misalnya kita kasih sekarang, nanti ada booster lagi 3 bulan selanjutnya. Dan selain 3M bisa vaksinasi dengue mulai usia 4 tahun ya dok sekarang? 4 tahun dan diulang boosternya setelah 3 bulan kemudian. 3 bulan. Oke. Bagus loh hasilnya. Kemarin betul Dinas Kesehatan itu kita alhamdulillah berkesempatan memberikan vaksinasi ke 1.000 anak. Ya, lokus di Python sana. Dan kita ikutin, terakhir saya dapat update dari Dinas Kesehatan, anak-anak yang mendapatkan vaksinasi itu tidak ada satupun yang terkena demam berdarah. Oh, alhamdulillah. Padahal Zero. Padahal Python itu juga termasuk salah satu dari 5 yang paling banyak ya dok. Paling banyak. Tapi kan mahal. Iya, itu yang jadi. Mudah-mudahan segera bisa menjadi program pemerintah ya dok. Amin. Dan luar biasa, terbukti memang. Mungkin ayah bunda di sini yang sobat sigap yang ada rezeki lebih bisa juga diupayakan buat putra putrinya supaya terhindar dari demam berdarah. Apalagi ini musim hujan, udah hujan hampir tiap hari sekarang ya dok. Betul. Oke. Ini lagi dok, sekarang kita bahas mitos sama fakta tentang demam berdarah dokter. Ya. Kan ada tuh masyarakat yang bilang kalau demam berdarah minum jus jambu dok. Sebanyak-banyaknya jus jambu supaya trombositnya naik gitu. Ya. Nah itu benar nggak dok? Ya, itu mitos. Oke, mitos ya teman-teman. Ya, jadi banyak memang kalau dok boleh nggak minum jus jambu apa? Ya boleh-boleh aja, kan ngapain? Kalau untuk seger-segeran ya monggo Bu. Kalau yang penting jangan kecut banget, takutnya perutnya nggak tahan. Tapi jangan terus beranggapan setelah minum jus jambu trombositnya akan naik. Itu nggak ada. Berarti jus jambu itu boleh dikonsumsi sebagai salah satu pengganti cairan tadi yang dokter bilang. Boleh berupa air putih, boleh susu, boleh berupa jus. Salah satunya jus jambu boleh. Tapi bukan untuk meningkatkan trombosit. Oke. Memang ada penelitiannya, tapi ini di dewasa ya. Yang dipakai adalah daun jambunya. Oh, bukan buahnya. Kalau mau ngejus daun mah gimana ya dok ya rasanya? Direbus. Oh, direbus. Jadi daun jambunya direbus, misalnya 5 helai atau secukupnya, direbus dengan air sampai mendidih, kemudian langsung disaring, ditaruh di gelas ya, tunggu agak dingin diminum. Ya, tapi itu penelitiannya pada dewasa ya dok. Kalau di anak belum ada penelitiannya, jadi sebaiknya jangan coba-coba dulu deh. Ya. Diikutin. Ya sebenarnya kalau mau naik dengan sendirinya kok. Trombosit itu kan banyak nih, ya maaf ya, kayak telur ayam kampung lah apa katanya ya, itu lagi kurma lah ya, apa cacing gitu. Yang dihalusin dikeringin ditaruh di pil. Ya itu belum terbukti secara ilmiah. Jadi nanti hari ke-6 ke-7 dia pasti akan naik dengan seiring perjalanan penyakitnya. Betul, ya dok. Ya, jadi selama klinis atau kondisi anaknya baik, tidak ada tanda kegawatan, ayah bunda nggak usah khawatir dan malah nyari yang pengobatan yang enggak tuh, nggak usah, diikutin aja saran dari dokternya itu. Terus mitos yang kedua dok, bener nggak? Kan kalau lagi banyak kasus DB di satu lingkungan biasanya rame-rame nih masyarakatnya minta fogging di asap gitu. Apakah dengan dilakukan fogging itu benar-benar akan memastikan tidak tertular dok? Nggak bisa. Fogging itu kan tujuannya adalah untuk harapannya agar nyamuknya kan mati kan seperti itu. Tapi kan kita tidak bisa memastikan apakah nyamuknya betul-betul mati atau tidak, karena vektor atau pembawa virusnya itu dari nyamuk Aedes aegypti. Ya fogging itu memang salah satu cara. Cuman sekarang saya rasa fogging pun apakah masih up to date untuk yang sekarang, karena takutnya resisten ya. Dari obat-obatan foggingnya kan dari dulu ya, itu yang dipakai. Nyamuknya takut sudah kebal. Yang ada cuma asapnya doang banyak. Tapi hasilnya nggak terlalu. Yang penting tadi ikuti anjuran dari pemerintah, yaitu 3M plus tadi itu tadi ya, harus menjaga kebersihan lingkungan, menguras bak mandi atau yang tempat penampungan air, jentik-jentik ya, nyamuk ya, kemudian menyimpan merapikan barang-barang yang tidak dipakai. Ya paling gampangannya itu centelan baju di kamar itu jangan sampai numpuk berhari-hari ya dok. Itu juga menjadi medianya juga. Dan nyamuk Aedes aegypti biasanya dia akan beroperasi. Beroperasi. Itu antara jam 7 pagi sampai jam 2.
siang. Sampai jam 2 siang. Berarti Ya. jam-jam siang Ya, anak-anak sekolah. Ya, makanya hati-hati jam-jam segitu ada balita-balita yang tidur. Jangan lupa bisa dikasih kelambu pelindung atau lotion dan lain sebagainya atau lengan panjang lah ya, sehingga bisa paling tidak meminimalkan terkena gigitan nyamuk Aedes aegypti. Itu salah satu pencegahan secara fisik ya dok, Ya. untuk putra-putri ayah bunda, pakailah yang panjang, terus dipakai lotion repelan bisa atau Ya. pakai kelambu. Secara fisik bisa dilakukan pencegahan itu. Ya. Nah, pencegahan yang tadi vaksin jangan lupa kalau memang masih ada rezeki bisa dilakukan begitu. Ya. Dan kayaknya itu aja ya dok. Tadi udah kita bahas mulai demam berdarah apa, gejalanya apa, terapinya gimana, apa yang harus dilakukan ayah bunda di rumah. Terus sekarang pesan mungkin dokter untuk ayah bunda di luar sana, sobat sigap ini apa sih pesan kita, terutama dokter sebagai dokter anak untuk ayah bunda sobat sigap di luar sana? Silakan dokter. Baik, terima kasih. Kita sudah memasuki musim hujan, jadi penting kiranya perlu kita mewaspadai ya. Tidak hanya kasus demam berdarah sebenarnya, tentunya kesehatan dari anak-anak akan menjadi lebih rentan karena banyak sakit batuk pilek dan lain sebagainya. Ini perlu orang tua lebih meningkatkan kewaspadaan dan kepeduliannya. Sesibuk apapun kita, kadang-kadang mamanya kerja lah, papanya kerja, anaknya dititipin siapa mungkin, akhirnya lost control. Nah, akhirnya makannya mungkin tidak terkontrol dengan baik, istirahatnya juga tidak terkontrol dengan baik, kebersihan lingkungannya juga, asupan cairan juga kurang, maka itulah yang akan menjadi cikal bakal imun anak itu akan terganggu sehingga turun terus gampang terkena infeksi. Jangan menjagakan vitamin. Kan orang tua sekarang trennya, dok kasih vitamin dok, apa dok? Gitu. Yang sekiranya anaknya nggak sakit. Ya, kiranya nggak. Saya selalu bilang vitamin bukan superhero. Jadi kalau kita mau bikin anak itu imunnya bagus, tidak hanya dilihat dari satu sisi, tapi banyak faktor tadi, nutrisinya, cairannya, istirahatnya bagaimana, kebersihan lingkungannya bagaimana. Nah, baru boleh kita tambah dengan vitamin. Jangan terus habis minum vitamin aman, udah nggak mungkin sakit. Ya, makanya nggak diatur, minumnya nggak diatur tuh. Nggak Nggak bisa ya, Iya. dok. Betul. Ada lagi dokter pesannya? Dan khusus untuk demam berdarah ya, Iya. sekali lagi saya ingatkan, kalau putra putri panjenengan ada gejala demam tinggi 3 hari berturut-turut ya, apalagi ditambah dengan gejala perut sakit, muntah-muntah, sebaiknya segera bawa ke dokter atau fasilitas kesehatan yang terdekat agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu. Alhamdulillah, terima kasih banyak dokter. Ya. Alhamdulillah kita udah di penghujung nih di podcast Sanrasan ini. Dan satu lagi. Ya, monggo. Ya, mumpung saya sebagai direktur juga di RSUD Tongas ya. Ini pesan khusus nih berarti nih. Gimana dok? Monggo. Jangan ragu ya masyarakat semuanya untuk berkunjung ya ke RSUD Tongas untuk mencari fasilitas kesehatan. Kami RSUD Tongas sudah insya Allah lebih lengkap ya, baik dari dokter spesialisnya maupun dari sarana prasarananya. Insya Allah kami siap dengan tangan terbuka, dengan senang hati untuk menyambut kedatangan panjenengan semua apabila membutuhkan fasilitas kesehatan untuk berobat. Makasih. Itu. Jadi jangan pernah ragu datang ke Rumah Sakit Tongas karena sekarang RSUD Tongas sudah banyak berubah ya dok. Alhamdulillah. Jadi untuk sobat sigap semua yang apabila ini putra-putrinya membutuhkan pelayanan kesehatan, baik konsultasi ataupun berobat, bisa datang ke RSUD Tongas. Di poli anak kita ada 2 dokter ya, selain dokter catur juga ada dokter Foni spesialis anak. Dan bisa teman-teman sobat sigap kesini mulai hari Senin sampai hari Sabtu ya dok, dari jam 8 sampai jam 12 siang. Jadi akan bisa dilayani oleh 2 dokter, yaitu dokter catur nih, Pak Direktur sendiri ya bisa melayani sobat sigap semua. Dan juga ada dokter Foni spesialis anak gitu ya. Mudah-mudahan podcast kali ini bermanfaat ya dokter untuk sobat sigap di luar sana. Mudah-mudahan sehat deh. Amin. Sehat-sehat aja lah, daripada kesini mah konsultasi aja gitu ya dok, jangan kesini sakit gitu. Mudah-mudahan sobat sigap semua sehat, dokter sehat-sehat. Amin. Mudah-mudahan makin jaya nih Rumah Sakit Tongas dipimpin oleh dokter catur. Terima kasih atas kesempatannya, atas waktu dokter sudah meluangkan di tengah kesibukan dokter. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast Sanrasan episode 7. Dadah. Bye-bye.